bulan Januari, itu ada 4 minggu kita belajar. Itu kesadaran kembali ke rumah Tuhan. Kita sadar bahwa kita punya rumah. Anak yang terhilang sadar dia punya rumah Bapak. Ya, mengapa dia mesti hidup menderita? Ketika dia sadar dia kembali ke rumah Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan yang pernah disampaikan lalu kitab Rut, Naomi kembali ke rumah Tuhan, yaitu Bethlehem. Mengapa? Karena di rumah Tuhan sedang masuk masa penuaian. Bukankah Tuhan sudah bicara sama kita dari pertengahan tahun dan akhir tahun bahwa Gereja Mazmur 21 masuk dalam masa penuaian besar. Masih ingat tahun lalu seringkali saya sampaikan, siapa di antara kita ingin menuai? Tidak akan mungkin kita bisa menuai kalau kita tidak menabur. Suara saya kayak dengung ya, agak berdengung. Pagi tadi juga sama. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menuai kalau kita tidak menabur? Apa yang kau tabur di hatimu dan itu yang akan kau tuai. Dalam hal ini bukan saja sekedar kita menabur uang lalu kita menuai kekayaan. Saya tidak masuk ke wilayah itu, kendati pun itu penting. Tetapi yang terutama adalah menabur kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menuai kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan ini penting sekali Bapak Ibu, tahun 2026 kita masuk dalam suatu kondisi yang Anda melihat dunia beritanya enggak enak-enak banget. Tapi justru kita sebagai anak Tuhan harus bersyukur bahwa kita hidup di masa yang paling menyenangkan. Kenapa? Di saat kegelapan itu datang, terang Allah semakin menyala, semakin dilihat. Itulah sebabnya kesadaran kembali ke rumah Tuhan ada 4 kali loh. Masih ingat gak sih? Dicatat aja ya. Pertama saya berbicara di sini apa? Balik ke rumah Tuhan, terima apa? Urapan. Semua kita diurapi. Mengapa? Penting sekali Bapak Ibu kalau kita ingin masuk ke musim menuai, masuk 21 Tuhan sudah kasih kita lihat bahwa kita masuk ke musim menuai. Apa saja? Semua. Menuai sukacita, menuai kelimpahan, menuai kesehatan, semua yang baik-baik saja yang dituai. Ya, tapi kita kan mesti nabur. Tahun 2025 kita sudah bicara tentang penaburan. Jadi balik ke rumah Tuhan, terima urapan untuk kita menuai. Lalu minggu kedua Pastor Penatua Yusa yang bicara ya, rumah Tuhan yang dilupakan. Ya. Lalu minggu yang ketiga saya masih berbicara, Anda berkat dalam rumah Tuhan. Ya, Anda mesti ingat itu. Ini enggak susah-susah sebetulnya, mesti diingat aja di rumah, direnungkan. Kalau Bapak Ibu ingin mengalami apa yang Tuhan janjikan di gereja ini. Lalu minggu lalu, Brother Johan bicara apa? Cinta kepada rumah Tuhan. Wah, sebetulnya itu kalimat kunci yang dia simpan terus. Ya, terakhir dikatakan cinta. Nah, itu dia. Jadi saya coba mendefinisikan cinta kepada rumah Tuhan. Seperti Rut, cinta rumah Tuhan. Diaplikasikan dengan ketertarikan dia dengan Naomi, hati yang melekat, sehingga dia bisa melihat apa yang Naomi lihat. Dia bisa merasakan apa yang Naomi rasakan. Dan dia mengikuti arahan Naomi. Pelajaran apa yang kita dapat? Cinta rumah Tuhan. Kita cinta kepada keputusan kita untuk bersekutu, komitmen, kesehatian, kehadiran. Jikalau kita memiliki ini, sebetulnya kita sedang apa? Melekat dengan apa? Rumah Tuhan. Kita bisa melihat apa yang dilihat oleh rumah Tuhan di tempat ini. Rumah Tuhan di tempat ini melihat apa? Tahun 2026 adalah apa? Masa penuaian besar. Apa saja yang dikerjakan oleh tangan kita, itu akan menghasilkan. Yang dilihat oleh gereja ini. Tapi kalau kita tidak bisa melihat, cepat-cepat kita ubah mindset kita. Kembali ke mana? Rumah Tuhan 4 kartu.
Kita bisa lihat. Dan kita bukan hanya bisa melihat Bapak Ibu, kita juga bisa merasakannya. Kengerian begitu menakutkan datang untuk menyandra mindset kita hari-hari ini. Tapi kita bisa melihat apa yang Tuhan janjikan, kendati pun masih di depan, tapi itu bisa kita kooptasi, kita tarik hati kita penuh apa? Sukacita. Kemarin ada yang kasih kesaksian, dia tidak ikut ibadah sore beberapa minggu lalu. Tuhan bicara sama kita bahwa hari ini kalau engkau lihat api mengerikan, api itu akan datang untuk menghanguskan kita. Tapi kita lihat ada penyelamat untuk memberikan keselamatan. Jikalau kamu lihat api ketakutan, lihat penyelamat apa? Ada sukacita. Kita bukan lagi sedang menantikan sukacita, tapi sukacita sudah ada dalam hati kita. Maka diluapkan yang apa? Sukacita seperti orang sedang bermimpi. Mulutnya apa? Tertawa. Dia bilang waktu disampaikan, dia tiba-tiba dia mengalami lawatan di rumah. Dia cerita sama saya di rumah sukacita, tertawa sendiri, dikirain kayak orang gila dia bilang. Lebih bagus dikirain orang gila daripada gila benaran kan. Betul nggak? Kalau ada orang bilang, kayak gila aja, ya nggak apa-apa. Ya kan? Kan baru dikirain. Ya, lebih baik dikirain orang gila daripada apa? Gila benaran. Gitu loh. Orang jaga image gitu kan ya. Ya seperti itu Bapak Ibu. Cinta rumah Tuhan. Lalu kita masuk bulan Februari, bulan yang kita harus jalani. Kalau bulan Januari itu kesadaran kembali ke rumah Tuhan, bulan Februari pemulihan hidup sebagai apa? Anak Tuhan. Bilang sama samping kiri karena pemulihan hidup sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu ada seorang ketua partai, saya gak sebut partai mana. Dan dia masih relatif muda, dia sedang berpidato, biasa-biasa saja. Tapi datang bapaknya, itu luar biasa. Antara bapak dan anak nyatu, itu membuat seakan-akan bumi ini tergoncang. Itu baru ketua partai. Bagaimana Bapak Ibu ketika dipulihkan sebagai anak Tuhan? Kalau memang kita sebagai anak Tuhan, Bapak kita tidak pernah tinggal diam. Dia akan selalu apa? Mendukung setiap apa yang anaknya lakukan. Kalau bapaknya ketua partai saja, mati-matian saya akan menopang anak saya. Saya pikir bagus juga. Kalau ketua partai saja bisa ditopang sama bapaknya, bagaimana Bapak di sorga yang akan mendukung gerejanya masuk penuaian besar. Masa sih partai teriak-teriak kita, anak Tuhan gak teriak-teriak. Mesti bangkit berdiri dong. Ada yang nangis tau. Luar biasa. Nggak salah, emosi itu kan. Tapi saya kadang-kadang jadi ini, ayo gereja Tuhan juga begitu. Padahal itu musim penuaian 5 tahunan, entah iya atau enggak. Kalau gereja Tuhan kan udah pasti ya. Halo, itu saya ngomongnya partai ya. Tapi kan nggak sebut nama kan. Partai di mana? Yang ada di sana, di negara sebelah sana. Nggak ada hubungan dengan Indonesia. Jadi kita masuk di bulan Februari pemulihan hidup sebagai anak Tuhan. Nah kita mau masuk kepada bulan ini atau minggu pertama. Apa yang harus kita bahas minggu pertama ini? Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk membuka Keluaran pasal 33. Ini sebetulnya tadi saya mau tarik satu perikop, ketemu Yosua, ada macam-macam di situ. Tapi setelah saya berdoa, Tuhan mau saya hanya fokus kepada satu persoalan, supaya saya tidak mengembang kemana-mana, tapi pada maksud yang apa yang Tuhan ingin kita pelajari. Keluaran pasal 33, beberapa ayat saya bacakan buat Bapak Ibu bisa menolong kita menemukan jati diri kita. Dan yang kedua, mendapatkan kekuatan untuk kita bisa maju. Dan yang ketiga, ketika kita maju, kita punya kesadaran tidak lupa diri siapa kita.
Kita tahu di samping kiri kanan kita masih banyak orang yang mengalami kesulitan. Kalau kita sudah mengalami kelegaan, mari anak Tuhan itu tidak diam, dia akan tiup trompet sama-sama untuk mengalami sukacitanya Bapa. Baik Bapak Ibu, saya bacakan beberapa ayat pertama untuk Anda dan saya. Ayat 12 berkata, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kuutus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Bapak Ibu, ayat pertama ini kalau Bapak Ibu baca, jangan langsung ditinggalkan, letakkan hati kita untuk renung sejenak, ada pesan-pesan penting sekali. Mengapa saya berkata demikian? Ketika saya membaca ini tersentak seakan-akan Tuhan juga berbicara sama saya. Dan ini memang seringkali Tuhan berbicara kepada saya demikian. Saya pertama kali ke Pontianak, Bapak Ibu, saya baru selesai sekolah teologi, belum pernah khotbah secara publik. Artinya ketemu manusia banyak belum. Tapi kalau khotbah-khotbah di Komsel, ya dengan teman-teman studi ya, tapi secara publik belum. Lalu saya diutus ke Pontianak. Waktu itu saya merasa, modal apa ya saya ke sini ya? Pengetahuan tidak ada. Tim musik, pemain musik juga tidak ada. Anak saya David tuh belum segape sekarang. Baru ketemu dengan gurunya. Kalau nggak salah saya ingat cuma 4 kali atau 5 kali dia belajar. Hanya bisa lagunya saya nggak lupa itu. Ya kan? Urapan baru. Urapan baru ya. Urapan baru kalau saya lagu. Itu lagunya yang dia tahu. Ya, main musik. Tak ada. Rudi adik saya mimpin pujian. Nyanyi juga kagak bisa dia. Yang agak bisa nyanyi cuma si Andreas. Itu kami datang, buka gereja loh Bapak Ibu. Hadapi publik yang begitu ya. Dan saya bilang, Tuhan apa yang siapa? Tuhan bilang, karena saya utus saya akan menyertai kamu. Itu yang kami jalan. Tapi ada sesuatu yang luar biasa begini. Sebelum saya berangkat ke sini, karena masih jauh kan, awal tahun kami diutus sama Tuhan, diutus sama gereja belum. Tuhan yang ngutus. Itu pertukaran tahun sebenarnya. Herannya tuh selalu kalau Tuhan bicara sama saya itu pasti pertukaran tahun. Pada tanggal 31 tengah malam itu. Pertukaran itu Tuhan bicara, pergi ke Kalimantan. Wah, saya begitu ngomong pergi, saya tidak, musuh saya bukan lagi orang luar. Orang tua saya, adik-adik saya, semualah, istri saya juga. Wah, pokoknya semua nggak setuju. Ya kan, kayak orang mabuk gitu loh. Tapi saya cuma ngomong, kan saya belum pergi kan, saya cuma ngomong aja. Dan lagi kita buat pemuritan, saya kumpulkan tim. Satu ketika saya pergi ke teman saya, dia punya persekutuan doa, Jakarta cukup besar. Ya, persekutuan doa yang dipimpin oleh Pak Awan Datu. Mungkin sudah nggak sebagian nggak kenal Pak Awan Datu. Itu besar loh, ya Jakarta itu. Nah saya pergi sebetulnya malam itu, saya pengen dengar khotbah seorang sahabat saya artis ya. Ya, saya tidak sebut nama lah ya, tidak enak. Tapi udah nggak ada dia. Seringkali dia ke Pontianak juga. Nah dia yang khotbah kan ada pamfletnya, ada brosurnya, rame Bapak Ibu kalau Jakarta kalau ada artis yang hadir. Tujuan saya cuma mau pergi dengar khotbahnya dia. Sampai sana si artis yang nggak datang. Lalu koordinatornya itu karena kenal saya, Pak Tony, pendetanya nggak datang. Ini udah rame penuh nih. Gedungnya lebih gede dari dia daripada ini kan. Lu yang khotbah ya? Wih ampun, gue bilang yang benar aja lu, khotbah aja belum pernah. Khotbah di publik belum pernah. Tapi memang ada pilihan, hanya saya yang sudah selesai sekolah. Akhirnya sampai iya, saya terima tantangan itu Bapak Ibu. Saya nggak ngerti saya khotbah mesti tukar dengan seorang artis. Anda bayangkan ramenya gimana. Tapi disitulah saya katakan kepada Bapak, saat waktu kita responi kebenaran,
saat itu kita lihat Tuhan bekerja. Itu kali pertama saya khotbah secara publik. Kali pertama Tuhan melawat mereka. Ya biasa kalau baru tuh ngomongnya atau sendiri ya, hemat-hemat sedikit karena kan belum terlalu gape kan, ngomongnya sedikit, banyak cerita sana cerita sini, lebih banyak berdoa aja deh. Waktu doa mereka dilawat Tuhan. Di situ membuat saya sebuah keyakinan. Saya baru kenapa saya ke sana? Itulah proses Tuhan memperlengkapi saya supaya saya mempunyai keyakinan masuk Pontianak. Sebelum saya masuk ke Pontianak, mulai merintis pelayanan dari nol Bapak Ibu, Tuhan sudah memberikan saya suatu bekal yang kuat. Memang betul begitu saya sampai di Pontianak, kan kita gereja belum ada, tempat juga belum ada. Ya kerjanya apa? Diundang khotbah di gereja-gereja yang ada di Pontianak. Taulah ya Pontianak kalau ada pendeta baru datang itu habis full book lah. Ya tiap minggu kita bisa khotbah sana, khotbah sini. Dan itu Bapak Ibu. Nah ayat ini sama. Sebagaimana dikatakan oleh Musa. Musa bilang, saya itu gak ngerti apa-apa, siapa? Tuhan mengenal siapa kamu. Kasih tahu samping kiri kananmu, Tuhan mengenal siapa kamu. Tuhan lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita. Kadang-kadang kita merasa kita tidak mampu. Kadang-kadang kita merasa kita ada begitu banyak perasaan. Tapi Tuhan mengenal siapa kita. Kalau Tuhan sudah memanggil Anda dan saya, Pak, Bu, apakah Tuhan bisa salah? Kalau Tuhan sudah memanggil Bapak Ibu untuk menjadi alatnya, jadi apa sajalah. Mau jadi pengusaha, mau jadi suami untuk seorang wanita, mau jadi seorang istri bagi seorang pria. Kalau memang itu engkau percaya Tuhan yang manggil, Tuhan tidak pernah salah. Tapi kenapa tengah jalan mereka cerai? Yang cerai dia bukan Tuhan. Jangan salahin Tuhan. Kalau Tuhan sudah memanggil kamu jadi seorang pengusaha, kalau Tuhan sudah memanggil kamu sebagai apa saja, Tuhan tidak pernah salah. Dan Tuhan memanggil, Tuhan pasti menggenapi. Kenapa pastor orang itu dipanggil tetapi tidak jadi-jadi? Bukan Tuhan yang tidak jadi, kamu yang tidak sanggup melaksanakan panggilan Tuhan. Paham Bapak Ibu maksud saya? Bukti gereja Anda. Saya bersaksi di dalam nama Tuhan. Apa yang bisa kita punya mulanya? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kenapa ada hari ini? Nggak ada konglomerat yang kita bawa dari Jakarta. Sehingga gereja bisa ada hari ini. Tidak ada sponsor dari Jakarta atau luar negeri yang bisa kita minta untuk membangun tempat ini. Kenapa ada hari ini? Karena Tuhan yang memerintah kami ke sini. Tuhan yang menggenapi. Bilang sama samping kiri, Tuhan menggenapi melalui Anda. Kalau Bapak Ibu ada hari ini, karena Tuhan sudah memilih Anda ada di tempat ini, mendampingi saya untuk membangun rumah Tuhan di tempat ini. Dan perlu dicatat Bapak Ibu, Tuhan hanya tidak sekedar memanggil Anda ambil bagian. Tapi Tuhan janjikan tahun 2026. Kenapa 2026? Karena dunia sedang teriak susah. Tapi Tuhan mengatakan 2026 ke atas, Jemaat Psalm 21 Saxon Community akan masuk musim penuaian besar. Coba lihat kiri kananmu para penuai. Bilang mesti berani Bapak Ibu. Kalau tidak berani ya dicuri sama burung. Teruskan lagi Bapak Ibu. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karuniamu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapatkan kasih karunia di hadapanmu. Ya kadang-kadang memang manusia itu, ya Musa tahu dia gak punya apa-apa. Dia gagap, dia bilang, siapa aku ini yang gak bisa bicara?
Tapi hari ini aku bisa membawa 2, sekian juta manusia keluar. Kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin. Karena Tuhan yang memimpin aku bisa membawa sekian banyak keluar. Saya narasikan kembali Bapak Ibu, perhatikan Bapak. Namun hari ini manusia segitu banyak tegar tengkuk, bikin Musa capek. Tapi dia tidak memarahi jemaat Tuhan. Tuhan mengasihi. Ini milikmu Tuhan. Lalu Musa berkata, supaya mereka ini tidak tersesat di padang gurun, lalu ditelan sama alam. Tuhan beritahu lo, jalanmu, supaya aku mengenal engkau. Catat baik-baik, perhatikan apa saya ngomong. Beritahukan dong jalanmu. Beritahukan dulu jalanmu, supaya aku mengenal engkau. Ngapain? Diam dalam kasih karuniamu, melihat kemuliaanmu, membawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian engkau janjikan. Kita kan kadang begitu juga kan ya. Pengennya kita atur Tuhan kan, sama kayak Musa gitu. Beritahukan kau jalanmu supaya aku mengenal kau. Diam dalam kasih karuniamu untuk melihat kemuliaanmu, membawa bangsa ini masuk. Rohani banget sebetulnya. Itu Musa. Tapi coba kita lihat Tuhan ngomong apa. 14. Lalu ia berfirman, Tuhan yang berfirman, aku sendiri membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Nah itu dia. Ada satu gap, ada satu perbedaan pikiran manusia dan pikiran Tuhan. Itulah sebab dikatakan manusia dan Allah seperti langit dan bumi, tak bisa. Itu yang Bapak Ibu. Memang Musa pengen tahu. Kasih garis bawah. Maksud Musa ingin mengetahui. Dengan kata lain, pengetahuan untuk mengenal Allah. Sekali lagi, pengetahuan untuk mengenal Allah. Bukankah hari-hari ini begitu banyak orang tingkatkan pengetahuan secara teologi, secara semua ilmu, supaya mengenal Allah dengan pengetahuannya. Pertanyaannya, bisakah itu? Bapak Ibu perhatikan bahasa saya. Ini seringkali menjadi persoalan. Kita ingin tahu tentang jalan Tuhan, supaya kita mengenal Tuhan. Semakin kita banyak tahu, ujung-ujungnya apa? So tahu. Tapi Tuhan memberikan jawaban. Pengetahuan tidak salah, baik buat manusia di dalam hubungan sosial. Pengetahuan tidak salah di dalam kita tata kelola kehidupan, tidak salah Bapak Ibu. Pengetahuan tidak salah di dalam hal kita membangun sebuah manajemen kehidupan, tidak salah. Gereja ini harus ada pengetahuan untuk membangun manajemen kehidupan. Jangankan cuma kehidupan, musik sound aja ada. Kalau nggak salah, di situ ada namanya managing sound ya. Ada namanya sound management. Jadi musik ini suaranya mesti di manage ya, di manage. Kan Bapak Ibu tidak tahu kan? Maka saya bilang sama Jem tuh, mari nggak salah. Jem, kasih video dong lihat. Kita semua enak ya kan dengerin musik dan sebagainya. Di belakang layar Anda tidak tahu begitu banyak orang di dalam sana di belakang itu mereka tuh nggak bisa diam itu. Salah pencet, dong, Anda kaget kan? Betul nggak? Maka banyak berdoa untuk mereka. Apalagi mau Sincia jangan lupa angpau. Ya kan?
Jangan lupa juga, dari sini ke atas mungkin ada puluhan ya, belasan orang itu. Ya kan, supaya jalannya lancar. Itu ada yang kelola. Pengetahuan perlu. Tapi untuk mengenal Allah nggak bisa Bapak Ibu. Kadang-kadang kita salah. Tata kelola kita nggak belajar. Kita belajar bagaimana mengenal Allah. Firman Tuhan sudah katakan, tak bisa, aku yang membimbing. Lalu kesimpulannya apa Bapak Ibu? Pengetahuan tidak dapat dipakai untuk memahami isi hati Tuhan. Kedati pun pengetahuan tidak salah Bapak Ibu. Sebab itu Alkitab berkata orang kaya sulit masuk surga. Dalam kata lain, orang pintar susah masuk surga. Orang pintar susah masuk rumah Tuhan. Kalau kita pintar kan susah masuk rumah Tuhan. Kalau susah kita masuk rumah Tuhan, maka kita susah masuk rumah Bapa juga kan? Karena masuk rumah Tuhan diperlukan 3K. Apa itu? Komitmen. Lah kalau kita pintar komitmennya, tapi ini kan saya narasi loh ya khotbah ya. Jangan langsung konotasinya langsung keliru gitu. Ya kan kadang-kadang kalau kita ini pintar, kita kadang-kadang takut kan, apalagi zaman sekarang terlalu banyak pengetahuan kan. Tapi kalau di gereja Psalm 21 enggak. Buktinya pagi tadi peresmian lift. Artinya apa? Orang di sini pintar tapi mengenal Tuhan juga gitu loh. Apa yang dibutuhkan, semua urungan jadi itu barang. Ada yang nanya saya, lift sudah selesai apa lagi nih? Ya kan, semua sudah selesai. LED sudah lunas, lighting sudah lunas, speaker sudah lunas, lift sudah lunas. Wih, mau beli apa lagi? Saya bilang kamu gak lihat tuh kameranya tuh, pinjam sana pinjam sini. Kamera kita tiga-tiganya rusak. Nyatanya saya, dia pikir kamera murah, dia mau beliin. Saya bilang 3, nggak mahal-mahal banget sih. Kita butuh 3, berapa? Ya kurang lebih 120 juta, mahal banget. Itu kamera saya beli dulu, adik saya yang bawa ke sini. Saya nggak tahu udah dibayar tuh belum. Saya belum tahu, mesti tanya Yusak atau pertama Erna. Udah dibayar tuh belum? Tapi udah 20 tahun ya, 10 tahun ya. Zamannya K-pop, K-pop ya. Yang Korea itu. Karena kita punya kamera lama nggak diterima sama dia, lalu kita beli yang baru. Tapi hari ini 3-tiganya dia minta ampun, mau istirahat dia bilang. Apa nggak bisa diperbaiki? Nggak tahu. Jadi kita lagi siapkan mau beli lagi yang baru. Saya belum umumkan, tapi kalau Anda tergerak, orang yang kenal Tuhan, berbondong-bondong datang nggak apa-apa. Ketemu Erna, ini saya mau belikan kamera. Mau 1, 2, 3, 10 juga nggak dilarang. Ya kan? Yang dilarang cuma kalau ngambil bagian. Agak kecil suaranya. Teruskan lagi Bapak Ibu. Nah hari ini saya menempatkan tema kita, ya, mengalami firman mengenal Allah dan mengalami firman mengenal Allah. Bukan pengetahuan akan firman Tuhan. Semakin kita mengejar dengan pengetahuan, firman itu semakin jauh. Tapi lebih baik mengalami saja, ya. Kalau pengetahuan kita bisa ukur-ukur. Gimana caranya? Tuh tadi kan lagi khotbah-khotbah singgung soal kamera. Nah itu dia. Biasanya kalau kita tahu, kita udah siap-siap tuh. Biasanya gitu. Ya kan? Tapi kalau kita tidak mau tahu, kita cuma mengalami aja. Langsung dia ngomong sama Happy. Happy, tadi Babe ngomong apa itu ya? Oh kamera, berapa biji? Lu mau kasih berapa? Gue bisa kasih 3, oke. Happy langsung, thank you, Tuhan memberkati. Nah itu baru orang yang ngalami tapi bukan pengetahuan. Ngomongnya kamera ya. Itu hanya ilustrasi. Bapak Ibu, tema kita adalah mengalami firman, mengenal Tuhan. Musa memang adalah orang yang serba hebat. Karena dia adalah orang yang diadopsi sebagai anak raja. Namun Bapak Ibu, karena kehebatan itu dia menyadari pada akhirnya dia tahu Tuhan
punyamulah segalanya, aku tidak. Dia hancurkan semua dalam dirinya sehingga dia mengalami Tuhan. Saya memberikan catatan buat Bapak Ibu untuk masuk, untuk mengerti bagaimana Bapak Ibu mengenal Tuhan. Bukan karena pengetahuan, tapi mengalami. Jikalau Bapak Ibu ingin mengalami firman Tuhan, sehingga kita bisa mengenal Tuhan, dan kita diam dalam kasih karunia Tuhan, seperti Musa, dia bisa melihat pada akhirnya yang masuk ke tanah perjanjian. Kendati pun dia sendiri gak masuk. Yusuf juga sama. Bapak Ibu, Yusuf mengenal Tuhan bukan karena pengetahuan, tapi pengalaman. Dia membawa bangsa Israel masuk ke Mesir, harus mengalami, kata Alkitab, 400 tahun di bawah perbudakan. Tapi dia bukan lihat masuk perbudakan, dia melihat tanah perjanjian. Luar biasa ya. Alkitab saya mencatat. Kendati pun dia keluar cuma tulang berulangnya. Iman membawa dia ke masa depan. Demikian Musa, Bapak Ibu. Saya berbicara ke Bapak Ibu hari ini, mungkin ketika Bapak Ibu melihat kondisi hari ini, ada terlalu banyak hal yang sulit kita cerna dengan pikiran kita. Tapi mari, saya memberikan satu pandangan buat Bapak Ibu. Apapun yang saya bicara hari ini, itu bukan menjadi isu utama. Tapi yang menjadi isu utama adalah apa yang Bapak Ibu percaya firman Tuhan. Sehebat apapun saya menarasikan, tidak akan membawa perubahan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu percaya firman Tuhan, bukan sekedar tahu apa yang saya ngomong, tapi alamilah. Kendati pun itu sulit untuk Bapak alami, kendati pun itu sakit untuk Bapak alami, Bapak Ibu alami, seperti saya pengalaman. Tapi pada akhirnya kita mengenal Tuhan, kita diam dalam kasih karunia. Kita melihat ada gitu banyak hal muncul di tengah kehidupan kita. Benar-benar seperti orang bermimpi. Saya kalau ngomong gini bukan saya lagi menceritakan saya tuh lebih baik Bapak Ibu. Saya ngomong sama Gideon beberapa waktu yang lalu sama beberapa teman. Gid, lu tahu gak Gid? Hidup ini kalau kita tahu gitu ya, kita tahu hidup ini itu gak ada enaknya, benar. Karena kita lihat tiap hari itu susah mulu kan, betul gak? Kalau kita tahu, tapi kok kita bisa lewati? Itu karena ada hal yang kita tidak tahu, kita ngalami bersama Tuhan, itu namanya kasih karunia. Salah satu contoh saya bilang, waktu COVID saya bilang, kan gak ada yang tahu bagaimana kesusahan kami sebagai hamba Tuhan. Tapi Tuhan bela loh dengan orang-orang yang biasa-biasa. Ada orang di luar teriakin, itu ngapain tuh gereja masih buka? Emang udah gak punya duit ya? Pengen buka supaya ada duit masuk, lo bayangin. Tapi ada orang di pasar yang enggak, ya orang-orang kecil. Dia bilang, iya, lo tahu nggak? Itu gereja, gedung itu minimal tuh ada 4-5 orang, 24 jam jagain. Itu perlu duit, mereka perlu makan. Itu listrik semua perlu duit, perlu makan. Siapa yang bayar? Emang pendeta Tony Jakarta ada pengusaha, ada perusahaan. Itu orang bisa ngomong begitu loh. Ibu itu bertobat gara-gara dia bayar cincong di luar sana. Tuhan pakai orang seperti itu. Tapi Bapak Ibu, saya bilang sama teman-teman, kita jalan ini kita nggak pernah ngeluh. Akhirnya saya bilang sama Yusa, kayaknya mobil-mobil kita ini haus banget loh. Udah haus, bensinnya khusus lagi. Kan nggak bisa pakai yang subsidi kan, betul nggak? Pakai yang khusus semua. 1 bulan kalau hitung-hitung bisa sampai 20 juta, belasan juta loh mobil kami. Saya bilang kita tuker yuk, cari yang makannya yang kurang terlalu haus punya. Saya bilang sama Nya, kita boleh kali kita minta. Saya nggak pernah minta, kali saya minta Tuhan, saya mau minta mobil yang bensinnya hemat. Lalu ada suara keluar, ya nggak baru nggak apa-apa, yang penting mobilnya hemat.
Kita hitung-hitung dong mobil ini apa kita, nggak usah sebut namanya. Baru saya ngomong gitu waktu saya ulang tahun, saya bilang sama teman-teman, anak didik saya dari luar, banyak ada yang dari Jawa, dari luar pulau, luar negeri, mereka kumpul patungan, saya dikasih uang beli mobil. Saya bilang, sukses, papa dapat uang beli mobil nih. Tapi pada waktu yang sama, gereja gitu butuh uang juga. Kita banyak hal yang kita mesti bayar. Akhirnya uang saya dipakai. Kan udah jadi beli mobil lagi kan. Betul nggak? Ini saya ngomong begini bukan curhat Bapak Ibu. Fakta. Buat apa? Saya mau kasih tahu mengalami kebenaran itu kita bisa mengenal Tuhan jauh lebih baik. Ini cerita Yusa. Saya bilang gitu. Ya saya cerita mau Yusa. Beberapa waktu kemudian saya sudah nggak beli mobil supaya lebih hemat. Tiba-tiba mobil saya mogok mulu. Kesal nggak? Kesal Bapak Ibu. Saya sudah nolong gereja. Kenapa mobil saya rusak mulu? Mesti perbaiki lagi. Pernah sekali saya perbaiki, ditagih 20 sekian juta. Nggak bayar-bayar, diteleponin terus. Rasanya nggak enak banget. Bener, itu kejadian. Tapi pada saat genting itu ada yang telepon saya. Be, Tuhan kayaknya minta saya kirim duit untuk Babe. Bukan orang Pontianak juga. Saya lihat, pas bayar mobil. Saya bilang, bro, Tuhan suruh bayar gua punya mobil loh. Saya keluarin mobil saya bayar mobil saya. Karena rusak-rusak mulu. Ya, udah keluar rusak lagi. Ada yang kasih saya mobil. Kendati pun bukan yang baru. Tapi lumayan. 2 lagi saya dapat sekarang. Nggak usah beli Bapak Ibu, saya bisa nikmati. Saya bilang, kamu lihat tuh, ikuti pengalaman Papa. Jangan mengertu, jangan sungut-sungut. Berikan dulu buat Tuhan yang utama. Lu nggak pernah miskin, gue bilang. Papa sudah 32 tahun. Apapun kita udah keluarin. Tapi hari ini kita tertawa melihat jemaat diberkati. Bapak Ibu, mengalami kebenaran, kita mengenal Tuhan, kita bisa lihat kemuliaan Tuhan. Pertanyaan saya supaya saya bisa closing dengan baik, seberapa Bapak Ibu ingin mengalami firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan? Untuk apa kita mengalami firman Tuhan? Mengenal Tuhan. Apakah sudah benar posisi kita? Siapa tahu salah. Siapa tahu Tuhan ingin kamu jadi pendeta. Siapa tahu Tuhan ingin kamu gantiin saya. Anda tahu juga kan? Siapa tahu Tuhan ingin kamu keluar negeri untuk merintis. Siapa tahu Tuhan, kalau kamu pendeta, siapa tahu Tuhan pakai kamu kan jadi pendeta. Jadi pengusaha. Anda tahu. Itulah sebab mengenal Tuhan. Kita diam dalam kasih karunia. Betapa kayanya panggilanmu Tuhan. Cahaya kemuliaanmu menerangi langkah hidupku. Betapa kayanya panggilanmu Yesus. Apa itu? Berkat kasih karuniamu melimpah dalam hidupku. Lagu itu mengilhami saya. Saya bilang sama anak saya, jangan terlalu pengen tahu. Bukan salah. Tapi pekerjaan Tuhan kita tidak bisa tahu. Alami. Kalau kamu kenal Tuhan. Banyak teman-teman saya yang saya kasih kepanitiaan. Kadang saya suka bongkar ingatan mereka. Kalau kamu kenal Tuhan, kendati pun ngeri. Asang itu pernah ngeri-ngeri sedap waktu Paskah itu. Sekarang dia, wah, seperti orang bermimpi. Coba waktu itu. Ya kan, kemarin si Aman sebenarnya mau bersaksi dia. 3 bulan tidurnya kurang gara-gara lift. Bener, dia nggak kasih tahu sama saya. Ada temennya bilang, B, itu Aman kurang tidur. Kenapa? Gara-gara lift itu belum datang. Tanggung jawabnya itu loh. Ngeri-ngeri sedap. Tapi dia mengenal Tuhan, dia jalani hari itu. Pagi-pagi dia datang peresmiannya. Dia bilang kemarin sama saya, B, kita potong tumpeng ya. Ya janganlah. Doa cukup, saya bilang. Karena apa?
Saya baru sadar tadi, sebetulnya dia potong tumpeng itu bukan buat buat kelegaan hatinya. Hatiku lega. Penyerahan toh. Nah, Bapak Ibu mengenal Tuhan itu jauh lebih baik. Tadi semua sudah angkat tangan ingin mengenal Tuhan. Saya tutup dengan 3 catatan. Pemusik pemuji boleh. Simple saja. Ya. Kalau Anda dan saya ingin mengenal Tuhan, mengalami firman, yang pertama, kan Tuhan yang membimbing. Yang pertama apa? Matikan egomu. Ya, matikan egomu. Karena ego kita inilah yang merusak kita untuk mengenal Tuhan. Karena ego itulah yang menutupi mata iman kita. Galatia pasal 2 ayat 19 katakan, aku telah mati. Apa yang mati? Matikan ego. Supaya apa? Supaya aku hidup, bukan lagi aku yang hidup. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hidup dipimpin Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus. Bapak Ibu, ada begitu banyak hal yang kita tidak tahu. Jangan ikuti ego kita. Ego kita semua bersumber dari daging. Saya beri tugas kepada tim saya. Saya berdoa. Ketika saya putuskan Anda lakukan, seharusnya Anda lakukan, tak usah tiling-aling. Karena saya sudah berdoa. Tapi kadang-kadang orang takut. Inilah, itulah. Saya bilang, bukan saja saya yang kecewa, Bapa di sorga juga kecewa. Paham Bapak Ibu? Kenapa Anda mesti bertanya kalau Anda prajurit? Bukankah kita ini adalah prajurit? Tadi Gunawan apa? Bilang apa? Tadi apa? Laskar Kristus. Bapak Ibu, filosofi seorang prajurit ketika komandannya bilang, pergi angkat itu gunung. Dia gak bertanya, komandan gila ya, gunung aku angkat. Enggak tuh, baca tuh literatur filosofi seorang prajurit. Dia pergi, dia angkat itu gunung. Begitu diangkat gak bisa. Lapor komandan, gak bisa. Lakukan dulu Bapak Ibu, itu baru prajurit. Ini belum dilakukan. Kita sudah banyak cincong duluan. Itu menandakan kita tidak mengenal Tuhan. Kenapa kita tidak punya pengalaman? Kita tidak mengalami firman. Kita cuma tahu firman Tuhan. Paham Bapak Ibu? Kalau dipimpin oleh Roh Kudus, Alkitab berkata di dalam Roma pasal 2, 14-15. Firman yang kita baca Bapak Ibu, dia bisa bersaksi. Dan ini bukan diberikan kepada pendeta Bapak Ibu. Tuhan tidak hanya berbicara sama pendeta. Di dalam masa kasih karunia Tuhan berbicara setiap anak-anak yang ditebus oleh darahnya. Kalau ada orang berkata, aku sih gak punya karunia seperti dia bisa dengan suara Tuhan. Artinya engkau tidak kenal Allahmu. Engkau baru punya agama. Kalau kita mengenal Allah kita, mari mengalami firman Tuhan, jangan dibulak-balik. Jangan gunakan kemampuan cara berpikir kita. Izinkan firman itu yang mengkooptasi pikiran kita. Merontokkan seluruh keegoisan kita. Kita bisa dengan suara Tuhan. Orang mau percaya tidak percaya itu urusan nomor 2. Lakukan yang di hatimu. Jangan mau disandra oleh penghakiman dari orang. Toh ujung-ujungnya Alkitab kan, Yesuslah hakimnya. Itu ayat 16-nya. Setiap orang yang mengatakan dia dengan suara Tuhan, dia punya urusan sama Tuhan nanti. Kita tidak usah hakimin dia. Itu yang kedua. Apa? Dipimpin Roh Kudus. Yang ketiga. Dan ini yang sangat amat penting. Kalau yang pertama apa?
Yang pertama apa? Yang kedua, Roh Kudus. Yang ketiga, hidup oleh iman. Kalau yang pertama, matikan ego, itu karena kita. Yang kedua, dengan suara Tuhan, bukan kemampuan kita, itu supranatural. Kalau yang ketiga, dipimpin hidup oleh iman, kita itu dari kita. Lihatlah masa depanmu, lihatlah apa yang akan datang, bukan dengan pengalaman kita masa lalu. Tapi lihat dengan kita percaya firman Tuhan. Aku bukan karena mengandalkan aku yang lihat, tapi aku mengenal apa yang ku percaya. Bapak Ibu, mari kita introspeksi. Waktu kita baru saja kenal Tuhan, mengapa banyak hal mudah terjadi dalam hidup kita? Seakan-akan Tuhan begitu dekat. Semakin lama kita ikut Tuhan, kayaknya Tuhan kok jauh banget. Tuhan tidak pernah jauh. Yang jauh apa? Hati kita. Saat waktu kita masih di bawah, kita mudah meresponi. Tadi saya berikan contoh. Tidak apa-apa, saya close dengan contoh ini. Satu masa saya balik ke Padang Tikar. Saya lupa tahun berapa. Ada satu speed isinya 20-an orang, tenggelam. Yang hidup cuma 2 orang. Yang lain semua mati, termasuk jurumudinya. Biasa jurumudi kan sudah pakar ya. Sama keneknya. Dan sama kepala kampungnya mati. Yang 2 ini yang gak mati, yang satu udah tua, 70 lebih usianya. Jalannya tertati-tati, dia buta. Ini orang Padang Tikar. Dia selamat, dia hidup. Terus yang satu anak kecil umurnya kurang lebih 8 atau 9 tahun. Dia hidup, yang lain mati semua. Pertanyaan mengapa? Karena waktu dia terbalik di Muara Kubu, dengan pantai dekat kok. Kayaknya berenang cuma sebentar aja. Dan begitu terbalik semua berenang. Lalu yang buta ini nggak lihat kan pantainya. Dia cuma pegang aja apa yang bisa dipegang. Sampai badannya luka-luka semua. Kenapa? Kapal terbalik ada kletek katanya. Luka-luka. Dia selamat. Yang lain bisa berenang semua. Ditelan sama arus. Ini kejadian benar. Terus yang satu lagi yang kecil. Karena mamanya belikan ikan mas. Itu perlu dikasih oksigen. Dia pegang kertas. Dan dia gak mau lepas barang itu. Dia pegang aja. Dia selamat. Orang bodoh percaya Tuhan. Dia selamat. Yang buta percaya Tuhan selamat. Yang pintar semua enggak selamat. Tanya sampingnya, lu yang mana? Pintar tidak salah, tapi kepintaran kadangkala enggak bisa menyelamatkan kita sesuatu yang kita tidak tahu. Tapi berserah kepada Tuhan. Closing saya, tahun 2026 sulit dipercaya. Tapi ini kebenaran. Tuhan sudah membuka untuk saya lihat. Kita sedang masuk apa? Masa penuaian besar. Jikalau engkau percaya, ayo nikmati penuaian bersama Bapa di sorga. Dia yang memulai, dia yang akan meneruskannya, dan dia akan menggenapi. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, mari bangkit berdiri. Kita akan perjamuan kudus. Ada satu lagu. Saya tidak tahu lagu ini gimana nyanyi, tapi saya tahu lagunya mengenal. Buka mata, ya buka mata ya. Mata apa yang dibuka? Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, semua yang baik dalam hidupku
dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dari hati yang dalam Bapak Ibu kita katakan tadi sekali lagi. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ya, musik mainkan pujian nih. Bapak Ibu, kita akan perjamuan kudus. Saya memberikan beberapa catatan, tidak ada maksud untuk hal-hal apa. Tapi itu semua aku nyatakan di depan Bapak Ibu hanya satu, mau meneguhkan bahwa kita sedang masuk di masa penuaian. Jangan lagi kita mau mata hati kita ditutup oleh pengetahuan kita yang kita dapatkan dari masa lalu kita. Saya tidak mengatakan itu salah, tapi seringkali itu menghambat. Ada dua hal yang saya tiba-tiba diingatkan. Saya lihat terus Irwan tapi nggak kelihatan, karena dia bersama saya naik mobil. Saat Irwan waktu itu di Jakarta, saya antar dia ke satu gereja karena dia mau buka toko buku. Dia tinggal di rumah saya. Pada saat itu saya ditelepon. Saya belum di Pontianak, saya masih di Jakarta. Saya ditelepon oleh satu mentor saya. Dia bilang, "Ton, kamu datang ke rumah saya. Kamu ikut saya ya. Kamu gak usah Pontianak lagi." Saya diutus ke Pontianak kembali oleh gembala senior, Bapak perjanjian saya. Itu Pak Yoslamel. Saya sudah oke, saya balik Pontianak. Tapi dia bilang, "Kayaknya kamu gak usah deh, kamu udah pernah Pontianak. Tapi ini dari salah satu penatua. Ikut saya aja ya." Gerejanya termasuk gereja yang cukup besar di Jakarta sekarang. Dia bilang, "Kamu ke rumah saya kasih kamu rumah tinggal, kamu ambil rumah dan juga kendaraan." Irwan, saya bilang, "Wan,
saya digoda Luan. Luan bilang apa? Saya akan telepon ke Pontianak minta cepat doa yang kencang supaya Babe jangan sampai batalkan balik ke Pontianak. Bapak Ibu, kalau Anda suruh saya pilih-pilih di mana? Pontianak tempat saya udah pernah saya tinggalin. Pasti ada sesuatu. Nggak mungkin saya mau balik lagi. Cara daging. Apalagi sudah ada jaminan sosial yang begitu hebat. Gereja besar loh, saya nggak perlu tanggung jawab. Ikutin aja. Kan jadi pekerja kan. Tapi Tuhan bilang kamu balik. Saya bilang, Wan, tenang saja. Saya tetap balik. Saya bilang, Pak, saya sudah komitmen balik ke Pontianak. Oke, saya dukung Anda. Dan ini orang yang paling banyak ke Pontianak dukung saya. Yang kedua, setelah selesai saya di Pontianak, gereja udah ada, jemaat udah ada. Saya merasa saya punya hak untuk merintis lagi. Ketika saya di Singapura saya berdoa, saya disambut sama orang Singapura, rintis di mana? Di Batam. Rumah disediakan, semua disediakan. Saya berdoa dan memang yang mau pergi sana konfirmasi timnya karena pada ke Singapura masalahnya. Udah terbentuk, kita udah doa dan saya diundang sama gembala kita, Bapak rohani saya, pergi ke Kanada. Selama saya berada di Kanada, kami konferensi, belajar, saya nggak pernah ketemu dia. Di hari terakhir sebelum kami balik ke Amerika, saya ke kamarnya dia. Saya cari di mana orang yang satu ini. Karena dia Bapak rohani kan, dia lagi makan, Ton makan. Sudah sekian lama saya nggak pernah makan nasi, biasa sana cuma makan roti. Wah, hari itu kita makan nasi di kamar Pak Gembala, dia bawa rice cooker sendiri. Ada satu dia bilang, ini saya perlu kasih tahu Bapak Ibu. Pulang dari sana kami harus ke Batam, berarti saya tinggalkan Pontianak, kami ada di Batam. Begitu selesai makan, Bapak Gembala saya cuma tanya satu, Ton, lu tetap ke Batam? Iya Pak. Udah siap, rumah sudah disiapkan, semuanya tim dari Pontianak saya udah persiapkan. Tahu dia bilang apa? Kalau kamu masih anggap saya Bapak, urungkan niat, tetaplah di Pontianak. Saya mau pilih siapa? Saya punya hak loh. Di Pontianak belum dulu kamu jamin juga. Di sana saya udah punya jaminan. Tapi Pak, saya bilang, karena Bapak yang bilang, saya urungkan niat, saya tetap di Pontianak. Bapak Ibu kenapa saya cerita ini? Saya cerita ini untuk tahun 2026. Ada maksud Tuhan. 2025 saya sudah permisi sama teman-teman. Terakhir saya sebagai gembala senior. Ada rencana saya mau banyak misi. Tapi masuk 2005 terakhir Tuhan bilang, cangkul lagi. Saya ngomong Tuhan izinkan saya cangkul lagi. Tahun depan kalau nggak berbuah barulah. Tapi begitu masuk 2026 inilah tahun berbuah lebat. Pohon kehidupan bukan kebetulan dan dia sudah berakar dan sekarang berbuah. Saya mendorong Bapak Ibu yang ada di sini, ayo kembali ke rumah Tuhan. Jerih lelah Bapak Ibu tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena begitu banyak orang akan datang untuk menerima kuasa, mengalami kelimpahan, untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah kehidupan ini. Hari ini bukan gereja yang diberkati, bukan kami yang diberkati, kendati pun kami semua juga turut ambil bagian di dalam nikmati, tapi Bapak Ibu semua yang akan diberkati untuk menggoncangkan dunia yang disebut susah, tapi anak Tuhan aku akan meneriakkan apa? Sukses, karena Tuhan beserta kita. Immanuel, haleluya. Mari Bapak Ibu angkat roti ini sebagai deklarasi pernyataan iman kita. Bersama saya katakan, Tuhan, sekali lagi, Tuhan, karena kuasa-Mu kami bersuka cita. Gereja Mazmur 21 masuk dalam masa penuaian besar. Jiwa-jiwa datang, terima kuasa,
mengalami kelimpahan, menyatakan kerajaan Allah. Saat ini Tuhan, kami mau satu di dalam Engkau, menjadi rumah Tuhan. Melalui perjamuan kudus, makan tubuhmu sendiri dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama. Saya merasakan Tuhan sedang berbicara kepada Bapak Ibu beberapa orang, spesifik sekali di hatimu, Dia sedang berbicara. Ketika Dia berbicara kepada Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu padamkan api itu. Bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Saya memberikan beberapa kesaksian, tidak ada maksud lain, cuma meneguhkan kalau Tuhan bicara sama Anda. Keputusanmu dari saksian hatimu tidak akan menyesatkan kamu. Kendati pun sukar dilakukan, tapi ada kesuksesan. Mari angkat cawan ini. Bersama saya katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Darah-Mu yang dicurahkan menebus saya dari dosa. Lepaskan saya dari perbudakan dunia yang menyesatkan. Menempatkan saya ke dalam kerajaan-Mu yang dimuliakan. Hari ini Engkau memberikan darah-Mu, nyawa-Mu sendiri, pikiran, perasaanmu, sehingga kami minum darah-Mu, kami menjadi satu serupa dengan Engkau di dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama. Bapak Ibu, dari hati yang dalam, ketika kita punya pikiran Tuhan, kita punya perasaan Tuhan, maka tindakan kita adalah tindakan Tuhan. Sekecil apapun yang kita lakukan, dampaknya besar. Tuhan dipermuliakan. Semua tangan terangkat yang di sini maupun yang di rumah. Diberkatilah tiap tangan-tangan yang terangkat. Allah curahkan kuasa-Nya ke atas kalian untuk mengalami kelimpahan, menyatakan kerajaan Allah. Segala keangkuhan, segala apapun dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa buat Anda yang di luar sana yang sakit, ada kesembuhan. Apapun yang kau alami ketika tanganmu terarah pada layar monitor, kuasa Allah bekerja dalam dirimu. Gak persoalan yang kau hadapi, Tuhan serta di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, semuanya terima berkat Allah.